Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bersama-sama kita meniatkan untuk amaliyah yang sangat utama, lebih-lebih di zaman yang penuh dengan fitnah, dan kita sedang berada di tengah-tengah zaman fitnah, dan tidak ada gerakan yang lebih baik dan lebih utama untuk keluar dari seluruh permasalahan dan mengembalikan kemuliaan kaum muslimin dan menyelamatkan diri kita dari berbagai macam efek atau athar fitnah-fitnah yang ada, melebihi gerakan talabul ilmi, melebihi gerakan untuk kita senantiasa memiliki perhatian dengan ilmu dan senantiasa bersama dengan para ulama. Zaman yang penuh dengan fitnah, orang ditenggelamkan dalam kesibukan berbagai macam kesenangan syahwat. Orang disibukkan dengan berbagai macam syubhat,
sehingga suasana menjadi gelap dan banyak memakan korban, khususnya orang-orang yang mereka tipis keilmuan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntunglah apabila di antara kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki perhatian kepada ilmu dan menyempatkan, meluangkan, bahkan memaksa diri kita untuk kita bisa benar-benar meraih ilmu. Yang apabila seorang dia meraih ilmu ini, sebagaimana kata Nabi, faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafirin. Barang siapa yang dia mengambil bagian ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang terbaik, bagian yang paling utama. Karena seluruh kehidupan kita harus kita kendalikan dengan ilmu. InsyaAllah ikhwati fillah, tema yang akan kita bahas atau daurah yang akan kita lakukan mulai pagi hari ini, kita ingin bersama-sama mengambil faedah dari kitab Kun Salafiyan alal Jaddah. Jadilah salafi yang sesungguhnya. Jadilah salafi yang sejati. Ada salafi-salafian, ini maksudnya salafi pengakuan atau klaim salafi atau salafi ramudeng dengan ini salafinya. Ada yang salafi ternyata sufi, kuburi, kemudian musyrik. Ada salafi kemudian tukang mengkafirkan orang, salafi takfiri atau salafi jihadi atau salafi tukang, sehingga seakan-akan salafi mau ngambil bagian-bagian tertentu. Maka yang terbaik buat kita ya ikhwani fillah, bagaimana kita bersama para ulama kita untuk memahami hakikat permasalahan, supaya kita benar-benar bagaimana bisa menjadi seorang salafi sebagaimana yang memang dikehendaki dari istilah makna salafi itu sendiri. Kita telah dibimbing oleh para ulama kita, yaitu Syekh Abdul Salam Ibnu Salim As-Suhaimi, yang kita berusaha untuk difahamkan tentang hakikat makna salafi. Buku ini ada kira-kira 100 halaman. 99 atau ya 100-an halaman. Dalam 4 hari, jadi 1 hari kita menyelesaikan 25 halaman. Baiknya gimana? Baca gitu aja. Yang mudah-mudahan intinya kita bisa mengambil faedah dari masing-masing bab dalam pembahasan ini, yang sungguhnya apabila kita lewati dari setiap perkataan beliau di sini, ya tentu akan ada yang hilang dari makna-makna yang dikehendaki, akan tapi yang penting kita mudah-mudahan bisa mengambil faedah dari awal sampai akhir, paling tidak poin-poin yang kita anggap penting untuk bersama-sama kita fahami, yang menjadi inti daripada permasalahan. Karena terbatasnya waktu, walhamdulillah seandainya kita bisa membaca kalimat per kalimat, dan tentu kita tidak akan menjelaskan dengan ini panjang lebar, cukup seandainya kita memahami
perkataan-perkataan beliau di sini mudah-mudahan telah cukup bagi kita untuk bisa membekali diri kita, yakni tentang poin-poin penting bagaimana kita menjadi seorang salafi yang sejati. Harapannya demikian. Buku ini ikhwan fillah risalah beliau bawakan beberapa muqaddimah dari para masyayikh. Yaitu seperti semisal Syekh Ali Ibn Nasir Al-Faqihi, kemudian Syekh Ubaid Ibn Abdullah Al-Jabiri, yang beliau-beliau adalah para ulama yang dikenal oleh umat, yang intinya beliau adalah memberikan pujian para kitab ini dan menyarankan kita untuk ini menjadikan kitab yang layak untuk kita telaah. Dan beliau para ulama yang telah beliau minta untuk memberikan rekomendasi telah membaca dari awal sampai akhir dari risalah beliau, sehingga kitab atau risalah seperti semisal ini layak untuk bersama-sama kita mengambil faedah dengan lebih menenteramkan hati karena telah diberikan takdim atau diberikan muqaddimah oleh para ulama, sehingga lebih aman kita untuk mengambil ini ilmu dengan pengarahan para ulama, dan menunjukkan bagaimana para ulama kita tidak pernah meninggalkan para ulama senior yang Rasulullah SAW katakan al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama dengan ulama senior kalian. Bahkan di antara nasihat para ulama ikhwan ketika terjadi ikhtilaf dalam satu perkara, sama-sama kita merujuk ulama, maka ambillah ulama yang lebih tua, sehingga menggabungkan antara ketuaan ilmu dan ketuaan umur. Ini akan lebih sempurna dalam memberikan bimbingan. Karena ulama, sekalipun ulama akan tapi masih dia berdarah muda, mudanya ini yang belum hilang. Sehingga ada sesuatu yang terkadang ya ini tidak dimiliki apa yang ada pada ulama tua. Pertimbangan yang lebih matang, karena pengalaman hidup yang jauh lebih dulu, kematangan jiwa, menepnya, yakni rasa yang ada dalam dirinya, dan yang lain-lain. Kita insya Allah akan mengawali dari muqaddimah beliau sendiri, dari kitab ini. Halaman 13. Setelah beliau membawakan muqaddimah, tahmid, pujian kepada Allah, kemudian salawat, dan membacakan beberapa ayat, beliau katakan, amma ba'du faqad ba'athallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh, rahmatan linnas, sebagai rahmat bagi semua manusia. Termasuk rahmat bagi orang-orang kafir sekalipun. Tegaknya Islam adalah tegaknya keadilan. Dan tegaknya Islam, orang kafir termasuk mendapatkan bagian daripada rahmat tersebarnya Islam. Termasuk diantaranya
Diperanginya orang kafir merupakan bagian daripada rahmat Islam, sehingga akan mempersedikit keburukan yang ada di muka bumi dan tidak diperpanjangnya perbuatan buruk yang mereka miliki. Ini termasuk bagian daripada rahmah Islam kepada seluruh alam dan seluruh manusia. Seluruh alam akan merasakan tentang kebaikan Islam dan keadilan yang ada di dalam Islam, dan bukan rahmatan lil alamin sebagaimana yang dilontarkan oleh orang-orang yang rusak pikirannya. Islam yang tidak mempermasalahkan kekafiran, Islam yang tidak mempermasalahkan kesyirikan, Islam yang bisa merangkul semua kesesatan yang ada. Bahkan Islam yang seperti ini yang mereka kemudian katakan rahmatan lil alamin, itu paling kerasnya permusuhannya kepada ahlu tauhid, ahlu sunnah, dan orang-orang yang mereka ingin mewujudkan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bisa merangkul semua syirik, kufur, dan penyimpangan, tetapi paling keras terhadap yakni orang-orang yang mereka ingin betul-betul mewujudkan apa yang menjadi ajaran Rasulullah SAW. Begitulah yakni pemikiran yang dimotori oleh hawa nafsu, pasti ujungnya akan ke situ. Hakikatnya adalah hizbu syaitan dan atba'ul hawa, pengikar hawa nafsu. Hanya mereka bermain dengan zukhrufal qawli ghurura. Ini perkataan yang kelihatan indah akan tapi menjerumuskan, menyesatkan. Sehingga kasihan dengan orang-orang awam yang ditipu oleh para dajjal yang menyesatkan tersebut. Dengan istilah-istilah yang menggiurkan tetapi isinya adalah racun yang merusak hati dan pemikiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ja'ala ummatahu ummatan wasatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umatnya adalah umat yang wasatan, pertengahan. Umat yang adil, yang tidak ghulu dan tidak yaitu tafrid dan tidak ifrat. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan agar kalian menjadi para syuhada 'alan nas, saksi-saksi di antara para manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan, dan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwan dan umatnya itu menjadi syuhada 'alan nas. Satu di antara riwayatnya adalah ketika nanti Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian atau bertanya kepada Nuh dan kaumnya. Allah tanya Nuh, "Ya Nuh, hal balaghta? Sudahkah engkau sampaikan risalah? Apakah engkau telah menyampaikan risalah?" "Sudah ya Allah." Lalu Allah tanya kepada kaumnya, "Wahai kaum, apakah telah sampai kepada engkau risalah?" Kata kaumnya, "Ya Allah, tidak ada seorang pun yang telah datang kepada kami." Allah tanya kepada Nuh, "Ya Nuh, siapa saksimu?" Kata Nuh, "Muhammad wa ummatu." Muhammad dan umatnya ya Allah. Sehingga Rasulullah SAW
dan umatnya adalah syuhada 'alan nas. Dan Rasulullah SAW saksi atas umatnya. Ini umat beliau. Ai udulan la yamiluna 'anil haqqi la ila ghuluwin wala ila jafa bal yatawassatuna wa ya'dilun. Maksudnya adalah umatan wasatan, udulan. Ini umat yang adil, yang tegak, tidak mirang-miring. La yamiluna 'anil haqqi, tidak miring atau tidak menyimpang dari kebenaran. La ila ghuluwin wala ila jafa, baik itu tidak ghulu, melampaui batas, atau tidak jafa, ini kasar, meremehkan, merendahkan, melecehkan. Dan ini adalah dua penyimpangan. Penyimpangan selalu sepanjang zaman akan ke arah sana. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, ikhwan, beliau mengatakan, ma amarallahu bi amrin illa walisyaitan naskhatan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan sebuah perintah kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkannya. Imma ghuluwin wa ifratin. Boleh jadi penyimpangannya, penyesatannya dalam bentuk ghulu, ifrat, berlebih-lebihan. Wa imma ila taksirin wa tafritin, atau dengan tafrid dan taksir. Tafrid atau taksir. Ghulu melampaui batas, tafrid, taksir, yaitu meremeh-remehkan, merendahkan, tidak peduli. Yang satu ghulu dalam perkara agama, keterlaluan sampai keluar dari batas sunnah. Yang satu meremeh-remehkan, gak punya perhatian sama sekali. Dan syaitan, kata Ibnu Qayyim, wala yubali bi ayyihima dhafar. Dan syaitan gak peduli mana yang akan untung dari kedua cara tersebut. Kalau umat ini terjatuh dalam ghulu, dalam ifrat, syaitan tetap untung. Kalau umat ini terjatuh dalam tafrid, dalam taksir, syaitan tetap untung. Yang tidak untung itu kalau umat ini, dia ini yang lurus, mustaqim, dia lurus. Dia umat yang tidak miring ke ifrat atau tidak miring ke tafrid. Dia lurus di atas siratal mustaqim. Untuk seseorang ikhwan bisa seperti ini tentu tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Dia memiliki ilmu dan ketakwaan. Kalau dia tidak memiliki ilmu, bisa dia terjatuh dalam ghulu atau tafrid atau ifrat. Ini bukan ifrat atau tafrid. Kepada ghulu atau kepada taksir. Kalau dia tidak punya ketakwaan, punya ilmu dan tidak punya ketakwaan, sama juga. Dia akan bisa menjadi orang yang bahkan taksirat, banyak melakukan taksir, tafrid, karena dia tidak memiliki ketakwaan. Yang biasanya kalau ghulu itu ada rasa takut yang tinggi, akan tapi kurang ilmu. Adapun kalau tafrid, dia ini kadang punya ilmu, tetapi dia adalah muttabi'ul hawa. Bisa jahil, bisa berilmu, tetapi dia punya kurang ketakwaannya. Kurang takwa, itu bisa jatuh dalam tafrid dan taksir. Kurang ilmu bisa jatuh dalam ini ghulu. Sehingga yang paling selamat adalah orang mereka menggabungkan antara ilmu dan takwa.
Ilmu akan membimbing kepada lurusnya jalan, ketakwaan dia akan bisa mengendalikan syahwat. Karena penyimpangan itu karena jahil atau karena dia yaitu mengekor kepada ini syahwat. Oleh karena itulah Allah SWT mengangkat umat ini kepada derajat imam dengan dua hal. Apa itu ikhwan? Al-ilmu wal yakin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka ini a'immah, ini imam, para imam yang memerintah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa mereka itu terangkat ke derajat imam? Karena dua hal. Lamma sabaru, karena mereka bersabar, yang dengan kesabarannya itu bisa mengendalikan diri dari tuntutan syahwat. Yang akan menghancurkan manusia itu satu, syahwat. Nah, syahwat ini dihadapi dengan as-sabru. Orang sudah tahu itu maksiat. Tapi kalau dia tidak tahu, kalau tidak memiliki kesabaran, dia akan terjatuh dalam maksiat tersebut. Sehingga untuk dia mengendalikan diri dari maksiat itu, dia membutuhkan kesabaran. Untuk dia bisa mengendalikan tenggelam dalam syahwat, itu butuh kesabaran. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka terhadap ayat kami yakin. Yakin itu adalah buah dari sempurnanya ilmu. Buah dari sempurnanya ilmu adalah yakin. Ilmu yang sempurna melahirkan keyakinan. Sehingga dengan ilmu ini atau dengan ilmu yang menjadikan dia memiliki keyakinan yang utuh seperti ini, dengan itu dia akan selamat dari syubhat. Selamat dari syubhat kekaburan. Kekaburan dihadapi dengan ilmu. Maka yang akan selamat dari umat ini orang yang mereka paling berilmu dan paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang memiliki ilmu dan memiliki kesabaran. Dengan duanya dia akan diangkat Allah ke derajat imam. Dinul Islam qad naha 'anil ghuluwi wal jafa wa amara bitawassut wal i'tidal fil umuri kulliha. Agama Islam telah memerintahkan untuk telah melarang dari sikap ghulu dan jafa. Islam ini telah melarang umatnya dari bersikap ghulu dan jafa. Ghulu yaitu berlebih-lebihan dalam segala perkara. Ghulu dalam hal akidah, ghulu dalam hal ibadah, ghulu dalam hal muamalah, semuanya enggak boleh. Ghulu dalam hal akidah contohnya apa, ikhwan? Ghulu dalam hal akidah contohnya apa? Ya pemikiran-pemikiran yang menjadikan dia kemudian terjatuh dalam kesesatan. Khawarij, dia ghulunya dalam hal akidah atau dalam hal muamalah? Akidah. Sehingga dia kafirkan Ali dan Muawiyah dan kafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Ini akidah, pemikiran. Atau juga ghulu yang menimbulkan syirik. Ghulu pada orang saleh. Bagaimana kaumnya Nabiullah Nuh dan orang-orang yang mereka ghulu pada orang saleh, kemudian terjatuh dalam perbuatan syirik. Ini ghulu dalam perkara akidah. Yang menjadikan dia terjatuh dalam syirik atau perbuatan penyimpangan pemikiran. Ghulu dalam masalah ibadah. Contohnya bagaimana? Ya seperti contohnya 3 orang yang datang kepada Nabi, kepada istri Nabi, tanya ibadahnya Nabi. Kemudian mereka merasa sedikit ibadah yang mereka lakukan. Lalu masing-masing punya kerentak, punya keinginan. Yang satu ingin dia fana usalli walam arkud. Satu lagi fana asum walam uftir. Satu lagi fana la atazawwajun nisa. Saya ingin salat dan tidak tidur, salat malam. Saya ingin puasa dan tidak berbuka. Saya ingin tidak menikahi wanita. Berangkatnya dari apa ikhwan ini? Keinginan ini berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari mana dia punya keinginan seperti ini? Ingin memperbanyak pahala, ingin memperbanyak ibadah, tetapi niat dia seperti ini diluruskan oleh Nabi. Enggak benar. Islam tidak mengajarkan begitu.
Kata Nabi, fa'ana a'lamukum billah wa atqakum lah. Saya orang yang paling tahu tentang Allah dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Fa'ana usalli wa arqud wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa. Saya juga salat malam tapi juga tidur. Karena badan punya hak. Islam tidak mendolimi haknya badan. Kemudian saya juga puasa dan saya juga berbuka. Karena fitrah menuntut demikian. Islam tidak akan menjadikan terdoliminya jasad. Demikian pula menikahi wanita yang merupakan ajaran Islam. Ini adalah orang yang mereka ghulu dalam ibadah sehingga mereka keluar daripada tuntunan Nabi SAW. Ghulu dalam hal muamalah apa contohnya, kawan? Jadi antaranya atau dalam yang lainnya, atau dalam perkara-perkara yang harusnya itu mubah dianggap makruh, atau yang makruh dianggap haram, sehingga terjadi ghulu dalam mensikapi suatu perkara. Islam tidak mengajarkan demikian, termasuk dalam perkara-perkara muamalah, perkara-perkara kehidupan kita. Makan kita nggak boleh ghulu, iya, makan nggak boleh ghulu. Enggak boleh kulu wasrabu, bagaimana? Wala tusrifu. Makan minumlah Anda tapi jangan israf. Ghulu, israf, berlebihan. Sehingga membuat madarat pada diri dia. Enggak boleh juga dia taksir, makanya kemudian sampai menyiksa. Mengharamkan apa yang harusnya boleh dia makan. Infak juga begitu. Kata Allah bagaimana? Ibadur Rahman walladzina idza anfaqu lam, bagaimana? Dalam surah Al-Furqan Ibadur Rahman. Bagaimana ayatnya? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Demikian, semua dalam ajaran agama kita ini sudah mengajarkan tentang ini tawassut, bersikap tengah. Tidak boleh kita jatuh dalam perbuatan ghulu atau perbuatan ini jafa, ifrat atau tafrid. Wa anna khaira man yumathilul wastiyata fil aqwal wal a'mal wal mu'taqadat al wastiyah allati jabihal Islam. Khairu man yumathiluha hum ahlu sunnah wal jamaah. Dan sebaik-baik yang telah mewujudkan sikap wastiyah, sikap pertengahan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam keyakinan-keyakinan adalah sebaik-baiknya golongan yang telah mewujudkan al-wastiyah ini adalah ahlu sunnah. Sebaik-baik yang telah mewujudkan sikap wastiyah. Yang wastiyah ini yang diajarkan oleh Islam. Islam datang dengan ajaran wastiyah. Dan juga perlu ditegaskan lagi juga, bersikap pertengahan itu bukan kepada hawa nafsu. Sikap pertengahan itu kembalinya bukan kepada hawa nafsu, sikap moderat. Yang orang sekarang bilang sikap moderat. Yang kemudian moderatnya itu kembalinya standarnya, mizannya itu hawa nafsu, bukan syariat Allah. Sehingga orang-orang yang mereka melaksanakan agama dengan istiqamah malah dibilang ghulu. Dibilang ghulu. Sehingga istiqamah apa? Wastiyahnya itu standarnya kepada hawa nafsu. Enggak. Islam ini semuanya dari akidah, ibadah, akhlak dan semuanya telah mengajarkan sikap wastiyah. Sehingga kalau ingin bersikap wastiyah, wujudkan apa yang diajarkan oleh Islam. Dengan pemahaman yang benar. Karena yang menjadikan ghulu atau menjadikan taksir itu kuncinya diantaranya pada pemahaman. Kalau pemahamannya salah, bisa ghulu, bisa taksir. Bisa ifrat, bisa ini tafrid. Ini di pemahaman. Insya Allah nanti kita akan masuk ini pembahasan tersebut. Yang paling baik dari kalangan umat ini yang mewujudkan al-wastiyah adalah hum ahlussunnah wal jamaah. Alladzina tamatsalul islama fi jami' umurihim.
iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin ittiba'an lil kitab wa sunnah wafqa fahmi salafil ummah fahum awlan nas dukhulan fi hadhil wastiyah wa inna kulla makna min ma'anil wastiyah thabata li hadhil ummah fali ahli sunnah wal jamaah minhu al-haddu al-awfar wan nasib al-a'la. Beliau katakan Ahlussunnah wal Jamaah ada orang-orang yang mereka telah mewujudkan Islam dalam seluruh perkaranya, dalam seluruh perkara agama ini, mencontoh Nabi dan mencontoh para khulafaur rasyidin al-mahdiin yang mendapatkan yang terbimbing, yang mereka adalah mengikuti Alkitab dan Sunnah dan mencocoki dengan pemahamannya salaful ummah. Fahum, ini Ahlussunnah wal Jamaah, aulan nas dukhulan fi hadhil wastiyah. Manusia yang paling layak untuk masuk dalam kelompok wastiyah ini, yang paling layak untuk dia masuk dalam kelompok pertengahan ini. Kenapa? Karena semua makna dari makna-makna wastiyah itu telah ada pada umat ini. Ini para sahabat yang mewujudkan Islam dengan cara wastiyah, dan Ahlussunnah orang yang paling banyak mengambil, paling banyak mencontoh dan paling menepati mengambil apa yang ada pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, Nabi dan para sahabatnya. Sehingga Ahlussunnah yang paling layak untuk ini menyandang gelar ummatan wasatan, orang yang paling banyak itu untuk dia mewujudkan sikap pertengahan di dalam beragama ini. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian dikatakan di antaranya bi khilafi ghairuhum min firaqin wa tawaif fil ummah, beda dengan kelompok-kelompok lain dari kelompok ini firaqul ummah di tengah-tengah umat ini. Ahlussunnah beda dengan yang lainnya. Kenapa? Fa innahu ma min firqatin wala taifatin illa walaha minal aqwal wal i'tiqadat ma yukhalifu kitab Allah wa sunnata rasulih. Yang membedakan antara Ahlussunnah dan yang lainnya apa? Bahwasanya setiap firqah, setiap kelompok yang ada di umat ini, mereka ini mesti memiliki i'tiqad, memiliki akwal pendapat dan i'tiqad yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Nabi. Antum perhatikan, ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabriyah, ada Sufiyah, dan ada yang lain-lain macam-macam. Maka antum lihat mereka memiliki pendapat-pendapat yang aneh, memiliki i'tiqad yang berbeda dengan para sahabat, memiliki ini pendapat-pendapat yang beda dengan pendapatnya para salaf. Maka yang paling berhak menyandang wastiyah adalah yang paling besar, yang paling layak masuk dalam kelompok wastiyah Ahlussunnah. Karena Ahlussunnah orang yang paling besar upayanya untuk mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang para sahabat orang yang atau umat yang telah mewujudkan wastiyah dalam beragama dengan bimbingan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ini wastun fin nihal kama anna milatal Islam wastun fil milal. Ahlussunnah wal Jamaah adalah pertengahan di antara aliran-aliran yang ada. Sebagaimana Islam wastun fil milal, pertengahan di antara agama-agama yang ada. Contoh ikhwan, Islam pertengahan di antara Yahudi dan Nasrani. Contohnya tentang keyakinan Isa. Yahudi bilang bagaimana? Yahudi bilang bagaimana tentang Isa? Ikhwan, Isa anak jaddah. Apa anak jaddah? Bukan alal jaddah. Anak jaddah. Anak jaddah apa? Anak zina. Karena Yahudi dia menuduh Maryam adalah imra'atun baghiyah. Apa ikhwan? Pelacur, wanita pelacur.
Sehingga Isanya adalah anak jadah, anak haram. Ini zina, anak zina. Sedangkan Nasrani mengatakan Isa apa? Ini ibnullah atau Allah atau thalithu thalatha. Yang Allah kafirkan semuanya ini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Dan perkataan ibnullah menjadikan hampir langit ini pecah, hampir bumi ini terbelah, hampir gunung ini runtuh. Ini takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ucapan yang mengatakan Allah punya anak hampir menjadikan langit ini pecah. Hampir menjadikan bumi ini terbelah. Hampir menjadikan gunung ini runtuh. Karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Wa ma yambaghi lirrahmani ayattahida walada. Dan tidak layak Allah memiliki anak. Ucapannya mungkar. Islam mengatakan Isa bagaimana? Abdullah wa rasuluh. Hamba Allah dan Rasul Allah. Hamba Allah menolak ghulunya Nasrani. Rasul Allah menolak taksirnya ini orang Yahudi. Yang menuduh Isa adalah anak jaddah. Enggak, Isa adalah hamba Allah. Isa bukan Allah, bukan anak Allah, bukan siapa-siapa, Isa hamba Allah. Kemudian Isa bukan anak jaddah, bukan laki-laki, bukan manusia haram, bukan manusia yang kotor. Tapi Isa adalah Rasul Allah SWT. Orang yang diangkat oleh Allah ke derajat yang mulia. Ahlus sunnah tengah-tengah di antara milal. Di antara ini nihal. Di antara aliran-aliran yang ada. Sekarang umpamanya dalam hal asma dan sifat. Ahlus sunnah pertengahan di antara siapa? Pertengahan di antara orang yang mereka mu'attilah dan musyabbihah. Betul? Iya. Di antara orang yang mereka menolak semua asma dan sifat Allah, dan antara orang mereka menetapkan tetapi menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahlussunnah dalam masalah takdir pertengahan antara Qadariyah dan Jabriyah. Ini semua demikian. Ahlussunnah pertengahan di antara nihal, aliran-aliran yang ada. Sebagaimana Islam pertengahan di antara ini milal, agama-agama yang ada. Wa minal ma'lum, dan di antara perkara yang telah diketahui, anna ahla sunnati wal jamaah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum attabi'una lahum bi ihsanin. Wa man sara ala manhajihim. Wasalaka tariqatahum ila yaumiddin. Sebagaimana telah diketahui bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan cara terbaik. Dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka. Dan orang-orang yang menempuh jalannya mereka sampai hari kiamat. Walam yatasamma ahlus sunnah wal jamaah bihadzal ismi. Ini ahlus sunnah wal jamaah illa ba'da ma dhaharat al bid'ah wa ta'addadat firaqud dhalal wa khada kullu yad'u ila bid'atihi wa hawahu ma'a intisabihim fi dhahir ilal Islam. Dan nama Ahlussunnah wal Jamaah ini tidaklah dimunculkan nama ini kecuali setelah munculnya bid'ah-bid'ah. Dan telah banyaknya berbilangnya berbagai macam firaqud dhalah. Yang masing-masing firaqud dhalah, kelompok yang sesat ini mengajak kepada bid'ahnya dan hawa nafsunya. Sementara mereka menisbatkan secara zahir kepada Islam. Sehingga ketika mengatakan di zaman Nabi Islam, ikhwan,
hanya ada Islam. Yang ada Islam atau kafir. Islam atau kufur. Sehingga kalau dia Muslim artinya bukan kafir. Dan Islam yang dimaksudkan Islam yang diajarkan Nabi, yang diajarkan Nabi, diajarkan oleh beliau. Sehingga kalau tidak Muslim ya kafir. Kemudian berikutnya muncul berbagai macam bid'ah-bid'ah. Yang masalahnya semua ahlul bidah firaqud dhalalah ini mengeklaim atau dia dengan ungkapan dia Muslim. Mereka adalah Muslim. Tapi memiliki pemikiran yang macam-macam. Tentu orang yang mereka menisbatkan pada Islam yang diajarkan Nabi, Islam yang sahih, bagaimana cara membedakan dengan ahlul bidah tersebut. Maka akan muncul nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga nama ini muncul dalam rangka untuk tamyiz. Dalam rangka untuk membedakan dengan firaqud dhalalah yang ada. Dalam rangka untuk membedakan dengan firqah-firqah sesat yang ada. Maka kata beliau, wa min huna kana la budda li ahlil haqqi ayyurafu bi asma'in tumayyizuhum an ghairihim min ahlil ibtida' wal inhiraf fil aqidah. Fa dhaharat hina idzin asma'uhum asy-syar'iyyah al-mustamidah minan nusus asy-syar'iyyah. Fa min asma'ihim ahlus sunnah wa ahlus sunnah wal jamaah wal firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah wa alil hadith wal athar. Dari sinilah kata beliau, dari sini apa maksudnya ikhwan? Dari sini maksudnya apa di situ? Wa min huna, dari sini maksudnya apa di situ ikhwan? Iya, munculnya firaqud dhalalah yang mereka menamai dirinya dengan tetap nama Islam tapi punya pemikiran macam-macam. Dari sini maka tidak bisa tidak ahlul haq harus memunculkan, harus dikenal. Bagaimana cara dikenalnya ahlul haq ini? Dengan nama yang apa? Dengan nama apa supaya ahlul haq dikenal ini? Dalam rangka membedakan dengan yang lainnya. Dari orang-orang yang mereka melakukan bid'ah, melakukan penyimpangan dalam hal akidah, maka muncullah pada saat itu nama-nama yang syar'i. Nama-nama ini nama-nama yang terambil dari nas-nas yang syar'i. Sehingga mustamidah atau mustamadah minan nusus syar'i yang bersandar kepada nas-nas yang syar'i. Sehingga di antara nama untuk membedakan dengan ahlul bidah, dengan al-munharifun, orang yang mereka menyimpang. Di antara namanya adalah ahlus sunnah. Atau ahlus sunnah wal jamaah. Atau al-firqatun najiyah. Atau at-taifah al-mansurah. Atau ahlul hadith wal athar. Semua nama ini sama. Satu hakikat. Dengan berbagai macam nama yang semuanya ada. Terambil dalam nas-nas yang diajarkan oleh Nabi. Yang nama ini semuanya ini memiliki hakikat yang sama. Dan nisbatnya kepada ini al-haq. Bukan kepada tokoh tertentu. Bukan kepada perbuatan tokoh tertentu atau kepada ini kelompok tertentu. Akan tapi kembali kepada ajaran asli Islam, kitab dan sunnah. Sebagaimana yang telah diwariskan para sahabat Nabi. Nanti insya Allah akan diterang di belakang. Walakin lamma tasammat ba'du tawaif al-mubtada'ah atau al-mubtadi'ah bi ahli sunnah. Ketika ahli sunnah telah memunculkan nama ahli sunnah untuk membedakan dengan ahlul bidah. Ternyata ahlul bidah juga menamai dirinya di antara ahli sunnah. Akan tapi ketika ada sebagian kelompok ahlul bidah yang mereka menamai dirinya dengan ahli sunnah, wahum laisu ala mu'taqad ahli sunnah wal jamaah. Padahal mereka itu tidak berada di atas i'tiqad ahlussunnah wal jamaah. Mereka tidak berada di atas keyakinan ahlussunnah wal jamaah. Ada enggak ikhwan? Aswaja ahlussunnah wal jamaah. Yang ciri khasnya apa? Ciri khasnya akidahnya Asy'ari. Fikihnya Syafi'i. Suluknya Ghazali. Ramuan ini adalah ahlussunnah wal jamaah. Sehingga orang jadi bingung. Ini ada ahlussunnah tapi ramuannya begini. Terus ada lagi ahlussunnah yaitu yang ingin menunjukkan tentang ajaran Islam yang hak. Terus ahlussunnah yang mana?
kembar, Ahlussunnah kembar. Ada nama yang sama tetapi hakikatnya beda. Yang satu dengan kubur, Masya Allah, demennya luar biasa. Yang satu anti dengan kuburan. Ya, ini bukan anti kuburan, anti pengagungan kepada kubur. Yang satu demennya dengan bid'ah luar biasa. Yang satu memerangi bid'ah. Yang satu ta'assubnya dengan orang luar biasa. Yang satu memerangi ta'assub. Tapi namanya sama Ahlussunnah. Maka wa min huna tasamma Ahlussunnah wal Jamaah bisalafiyin. Maka dari sini juga maka Ahlussunnah wal Jamaah menamai tasamma Ahlussunnah wal Jamaah bisalafiyin. Maka dari sinilah Ahlussunnah wal Jamaah kemudian menamai dengan salafiyin. Wa atlaqu ala dakwati, ini dakwah salafiyah. Salafiyin ini mereka memutlakkan ajakannya kepada dakwah salafiyah. Faqayyadu, mereka mengikat ittibal kitab wa sunnah bifahmi salafis salih minas sahabah wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin mimman urifa bitamasukihi bi sunnah wal imamah fiha wastinabil bid'ah wa tahdhir minha. Dari sinilah mereka memutlakkan dakwahnya dengan kepada dakwah salafiyah yang mereka mengikat dengan ittiba, yaitu ittiba para kitab Al-Quran dan sunnah Nabi dengan pemahaman salaful ummah, salafus saleh, yaitu para sahabat wa tabi'in dan para pengikut tabi'in dengan cara yang baik sehingga mata rantainya jelas, dan juga orang-orang yang mereka dikenal tamasuknya, berpegang teguhnya dengan sunnah dan imamah, ini imamah yang syar'i, dan menjauhi bid'ah dan memperingatkan dari bid'ah-bid'ah yang ada. Sehingga nama ini muncul untuk membedakan dengan ahlul bid'ah yang mereka mengelabui bid'ahnya dengan nama ini ahlus sunnah. Wa qad amarana Allahu bittiba'i sahabah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti para sahabat. Waqtifa atharahum, dan agar kita meniti ini jejak mereka. Wasuluk manhajahum, dan juga agar kita berjalan di atas manhaj mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Man anaba ilayya siapa? Yaqulu Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, wa kullun minas sahabah munibun ilallah. Wa kullun, semua dari kalangan para sahabat itu munibun ilallah, orang-orang yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu ittiba' sabili, maka wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat. Fayajibu ittiba'u sabili wa aqwaluhu wa i'tiqadatu min akbari sabili. Maka wajib mengikuti jalannya para sahabat, perkataan mereka, i'tiqad mereka, yang ini merupakan sebesar-besar jalan yang harus ditempuh. Wad dalil ala annahum munibuna ilallah, adapun dalil yang menunjukkan para sahabat semuanya adalah orang yang kembali kepada Allah, yaitu firman Allah, annallaha qad hadahum, sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka semuanya, yang Allah katakan wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka dan Allah telah memberikan petunjuk kepada jalan Allah, man yunib, orang yang kembali kepada Allah SWT. Semua para sahabat adalah orang yang ini anab, orang yang kembali kepada Allah SWT. Mereka adalah munib, orang yang senantiasa kembali kepada Allah SWT. Demikian pula di antaranya ayat yang lain yang menunjukkan tentang para sahabat, generasi yang Allah ridha kepada mereka. Dan selain sahabat tidak akan mendapatkan ridhanya Allah kecuali berserikat dengan para sahabat. Baru ketika mereka berserikat dengan para sahabat, mereka mendapatkan atau berserikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amman tabi'ahum bi ihsanin, dan orang yang mereka mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Wa qad radhiyallahu anis sahabah
wa amman tabi'ahum bi ihsanin, dan Allah telah meridai para sahabat dan orang-orang yang mereka mengikuti para sahabat dengan cara yang terbaik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Dzalikal fawzul azim. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang mereka dahulu, orang-orang yang pertama, generasi awal yang masuk ke dalam Islam, yang menerima dakwah Nabi. Yang dimaksudkan as-sabiqunal awalun siapa? Ditakyin oleh Allah, ditunjukkan langsung oleh Allah. Mereka adalah minal muhajirina wal ansar, orang-orang muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar bi ihsanin, dengan cara yang terbaik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di sini, Allah ridha kepada mereka. Merekanya siapa, ikhwan? Muhajirin, ansar, kemudian walladzina taba'uhum bi ihsanin. Sekarang antum masuk generasi muhajirin atau enggak? Enggak. Masuk generasi ansar? Enggak juga. Ya masuk yang mana? Kalau pengen berserikat dengan mereka, tinggal satu kelompok, yaitu walladzina taba'uhum bi ihsanin. Orang-orang yang mereka ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak harus dia menjadikan para sahabat menjadi panutan untuk mendapatkan keridhaan Allah, mengikuti jalan mereka. Tanpa mengikuti para sahabat, tidak akan berserikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang mereka dalam beragama seperti ini yang akan berakhir ke jannah, dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Falaisa minal ibtida' fi syai'in ayatasamma al-sunnah wal jamaah bisalafiyin. Dan bukan termasuk bid'ah sama sekali apabila al-sunnah wal jamaah menamainya dengan nama salafiyin. Bukan bid'ah sama sekali. Kenapa? Inna mustalah salaf yusawi tamaman mustalah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mustalah istilah salaf itu persis sama plek, yusawi tamaman, sama plek, tidak ada bedanya seujung rambut pun dengan mustalah ahli sunnah wal jamaah. Wa yudrak dzalika bi ta'ammuli istima'i kulli minal mustalahain fi haqqi sahabah. Dan ini diketahui dengan memperhatikan berkumpulnya dua istilah ini dalam haknya para sahabat. Salafiyah atau salafiyin, yang pertama yang berhak adalah para sahabat. Ahlussunnah wal jamaah adalah para sahabat. Sehingga dua nama ini adalah kembalinya kepada generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga nama ini enggak berbeda sama sekali, sama persis. Fahum as-salafus salih. Mereka para sahabat inilah as-salafus salih, pendahulu yang saleh. Wahum ahlus sunnah, dan mereka itu ahlus sunnah. Fakama yasihu lana al-qaul sunni nisbatan ila ahli sunnah. Sebagaimana ya ini boleh kita mengatakan ucapan sunni. Sunni itu nisbat kepada ahlus sunnah. Ahlus sunnah orangnya sunni. Yasihu lana al-qaul salafi. Maka boleh juga, benar juga kita mengatakan salafi. Ini nisbatan ila salaf la farqa. Sehingga nisbat kepada salaf dan tidak ada bedanya. Untuk mengatakan al-sunnah dengan sunni atau dengan salafi, nisbat pada as-salafus salih, pengikut salafus salih, maka dua istilah ini adalah istilah yang tidak ada bedanya sama sekali. Wa innau ba'da wujudil firaq wa husulil iftiraq asbaha madlulu salaf muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidah wal manhaj tabqan li fahmi sahabah wal qurun al mufaddalah wa yakunu hadha al mustalah as-salaf muradifan lil asma' asy-syar'iyyah al ukhra li ahli sunnah wal jamaah wa anna da'wata ila tiba'i salaf
au ad-da'wah as-salafiyah inama hiya da'watun ilal Islam, ilal Islamil haqqi wa ila sunnatil mahdhah wa da'watun ilal audah ilal Islam kama unsila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqqahu anhu ashabahul kiram wala syakka anna hadhi da'wah haqqun wal intisab ilaiha haqqun. Dan sesungguhnya setelah terjadinya ini firqah-firqah, dan sesungguhnya setelah adanya berbagai macam firqah dan ini terjadinya berbagai macam iftiraq, perpecahan-perpecahan, maka istilah salaf adalah istilah yang pas bagi orang yang ingin menjaga Islam, ya bagi orang mereka yang menjaga selamatnya akidah, bagi orang mereka yang menjaga tentang keselamatan akidah mereka dan ingin menjaga ini manhaj yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, ini generasi kurun yang diutamakan oleh Allah, al-qurun al-mufaddalah, kurun yang utama. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sehingga dikenal kurun ini dengan al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah. 3 kurun yang utama. Ini sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan jadilah mustalah as-salaf ini muradifan. Sinonim. Sinonim atau muradif sinonimnya dari nama-nama syar'i yang lainnya. Ahlussunnah wal Jamaah, nama-nama syar'i Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Firqatul Najiyah, Taifah Al-Mansurah, kemudian Ahlul Athar, Ahlul Hadis, nanti semua nama itu ini pada satu hakikat. Wa anna dakwah ila tiba'is salaf, dan sungguhnya dakwah mengajak pada mengikuti salaf atau dakwah salafiyah, hakikatnya adalah dakwah kepada Islam yang hak dan kepada sunnah yang murni. Dan dakwah untuk kembali kepada Islam sebagaimana diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya talaqau anhu, yang para sahabat ridwanullah alaihim jami'an mengambil ilmunya ini langsung dari Nabi. Yang para sahabat talaqahu, ini mengambil ilmu talaqinya kepada Nabi dan mengambil ilmu sebagaimana Allah turunkan Islam kepada Nabi, sahabat langsung mengambil ilmu talaqinya kepada Nabi. Maka tidak syak bahwasanya dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang hak dan menisbatkan kepada as-salafus salih, menisbatkan kepada dakwah kepada salafus salih adalah nisbat yang hak, nisbat yang benar. Kemudian beliau bawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam, la aibah, tidak ada aib, tidak ada celahnya ala man adhara madhabas salaf, bagi orang yang mereka menampakkan mazhab salaf. Mazhabku salaf, enggak ada celahnya begitu. Ucapan demikian enggak ada celahnya. Wan tasaba ilaihi, dan menasabkan diri kepada salaf tidak ada celahnya. Awi taza ilaihi, atau menyandarkan diri kepada mazhab salaf tidak ada celahnya. Bal yajibu qubulu dzalika minhu, bahkan wajib untuk menerimanya. Wajib untuk menerima bahwasanya kita wajib bermadhab salaf, karena madhab salaf itu bermadhab berislam sebagaimana yang Rasulullah ajarkan dan yang telah difahami dan diamalkan oleh para sahabat. Wajib. Kalau seperti ini wajib untuk kita seperti itu, karena perintahnya Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Fa inna madhab salaf, fa inna madhabas salaf la yakunu illa haqqan, karena sungguhnya madhab salaf itu tidak lain kecuali kebenaran itu sendiri. Sehingga kita wajib untuk mengikuti kebenaran. Kok enggak cukup dengan Islam? Kenapa ikhwan? Kenapa enggak cukup dengan Islam? Sedangkan Al-Quran mengatakan huwa sammakumul muslimina min qablu, dialah Allah yang telah menamai kalian dengan Islam semenjak zaman dulu kala. Karena dalam mereka untuk tamyiz dengan ahlul batil, yang mereka dengan kebatilan yang sangat banyak pada mereka, dan mereka ini menamai dirinya adalah Islam. Sekarang ini kalau antum kenalan sama orang, saya Muslim, orang masih tanda tanya besar. Kamu Muslim dalam benaknya, walaupun mungkin nggak diungkap oleh dia, kamu Muslim yang mana?
Muslim yang Syiah kayak orang Iran, atau Muslim yang kayak orang Saudi, kalau hanya lihat-lihat negaranya itu aja, atau Muslim kayak ISIS yang ada di Syam sana, atau Muslim kayak orang India, sufi-sufi, atau Muslim yang mana? Yang demen ke kuburan, atau Muslim yang liberal, orang tanya di sini banyak pikiran dia. Islam yang mana kamu ini? Maka untuk tamyiz dari semua firaqud dhalalah yang ada, maka para ulama munculkan nama itu. Sehingga tidak ada tujuan lain kecuali dalam rangka tamyiz untuk membedakan dengan ahlul batil. Waqad kana li a'immatil Islam min ahli sunnati, dan sungguh para imam-imam kaum muslimin, a'immatul Islam, imam kaum muslimin dari kalangan ahlu sunnah, mereka ini ada al-atharul kabir fi dakwah ila sunnah, memiliki andil, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengajak kepada sunnah. Wal audah ila tariqati salaf wa manhajihim wal iqtidai bihim, dan memiliki andil yang sangat besar untuk mengajak kembali kepada tariqahnya salaf dan kepada manhajnya mereka dan mengikuti mereka. Wa min haula al-aimah, di antara para imam-imam itu siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Husayn ibnu Huwaitsaimah, Ibnu Abi Asim, kemudian Al-Asbahani, kemudian Al-Ajuri, dan yang lain-lainnya. Thumma, kemudian di antaranya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamiduhu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Seperti siapa? Ka Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Katsir wa Dzahabi. Ini semuanya murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Katsir, Az-Dzahabi. Thumma Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Beliau juga mempopulerkan untuk kembali kepada sunnah. Wa a'immatud dakwah min ba'dih, dan imam-imam dakwah setelah beliau. Yang mereka semuanya ini mengajak untuk kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali kepada kitab dan sunnah sebagaimana difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Yang kemudian orang sekarang menuduh orang-orang yang mereka mengikuti manhaj seperti ini dengan mempopulerkan Wahabi. Dengan dipopulerkan dengan Wahabi. Dalam rangka untuk tanfirun nas, dalam rangka untuk membuat manusia lari dari pemahaman yang hak. Kemudian ikhwan, beliau katakan di antaranya di sini, waqad ataltu fi bayani hadzal amri wa tawdihihi, dan sungguh aku telah berpanjang lebar dalam menjelaskan perkara ini dalam menjelaskan perkara ini, li'annana nasma' wa naqra man yud'inu fi salafiyah wa tasammi biha aw yadda'i annaha hisbiyah wa annahu la farqa bainaha wa bainal jama'at al-hisbiyah al-mu'asirah. Kata beliau, aku berpanjang lebar dalam muqaddimah ini, dalam penjelasan ini, karena sungguhnya aku dengar dan aku membaca ada orang yang mereka mencela salafiyah dan menamai salafiyah itu dengan hizbiyah. Nama salafiyah ini mereka katakan juga hizbiyah. La farqa baina wa bainal jama'at. Enggak ada bedanya kata dia. Salafiyah dengan jamaah-jamaah yang ada, hizbiyah yang ada, enggak ada bedanya. Jamaah-jamaah hizbiyah yang sekarang ini enggak ada bedanya dengan salafiyah. Atau salafiyah enggak ada bedanya dengan jamaah-jamaah yang ada sekarang ini. Waqad yaqulul ba'du, bahkan sebagian mereka mengatakan bi anna muassis as-salafiyah, bahwasanya muassis as-salafiyah, pendiri salafiyah itu siapa? Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Pendiri salafiyah itu Muhammad, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wal haqiqah, padahal hakikatnya
annal imama Muhammad ibn Abdul Wahhab innama huwa da'iyah min du'ati salafiyah. Padahal hakikatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hanyalah salah satu di antara dai-dai yang mengajak kepada salafiyah, bukan pendiri. Pendirinya siapa, ikhwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendirinya Nabi. Para sahabat mengikuti Nabi. Kemudian berikutnya mengikuti para sahabat Nabi dalam beragama sebagaimana mereka. Bukan pendiri, bukan muassis, bukan pendiri para ulama. Mereka adalah orang mempopulerkan untuk mengikuti manhaj tersebut. Di tengah-tengah hitam pekatnya bid'ah yang menyeliputi kehidupan kaum muslimin. Sehingga dimunculkan sinar cahaya untuk membedakan dengan semua gelapnya bid'ah yang membuat orang bingung tentang Islam. Hakikatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah salah seorang dai yang mengajak pada dakwah salafiyah. Mereka beliau adalah mujaddid min mujaddidiha, di antara salah mujaddid di antara para mujaddid Islam yang beliau ahya ma'alimaha ba'da durusiha. Beliau orang yang menghidupkan yaitu rambu-rambu Islam yang hak setelah Islam ini pudar dengan bid'ah-bid'ah yang ada. Pudarnya tauhid, pudarnya ibadah yang sahihah, pudarnya ini manhaj yang hak. Kemudian beliau ingin menghidupkan rambu-rambu yang hak tentang Islam ini. Wa'adaha naqiyatan safiyatan fi hadhil jazirah. Dan beliau ingin mengembalikan dakwah yang hak ini, dakwah yang murni, dakwah yang bersih di Jazirah Arab ini, di Saudi. Ba'da mataqaddara safuha. Setelah kebeningannya itu yaitu kotor, keruh. Menjadi keruh, kotor, tercemari. Wa taghat 'alaiha al-bid'ah wal khurafat. Dan setelah Islam ini dipenuhi dengan bid'ah dan khurafat. Sehingga sampai-sampai orang menjadi asing dengan ajaran Islam sendiri. Sebagaimana asingnya orang Quraisy dengan ajaran tauhid yang diajarkan Nabi. Orang Quraisy dia nisbat ajarannya kemana, ikhwan? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim mengajarkan apa? Tauhid. Kemudian Nabi membawa ajaran Ibrahim atau ajaran siapa? Membawa ajaran Ibrahim. Tapi orang Quraisy yang dia menisbatkan sebagai ajarannya Ibrahim asing dengan ajaran Nabi. Dengan ajaran Muhammad Rasulullah SAW. Karena sudah penuh dengan bid'ah dan khurafat. Telah berganti tauhid dengan syirik. Walaupun mereka masih merasa menamakan diri sebagai nisbat pewaris ajaran Ibrahim. Sekarang sama juga. Orang menisbatkan pada umat Muhammad dan ajaran Muhammad. Tetapi apa yang mereka hidupkan telah jauh berbeda dengan ajaran Muhammad SAW. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Hingga ketika dimunculkan ajaran Rasulullah SAW Muhammad SAW, orang bingung. Atau orang ini kaget. Kok ada ajaran Islam kayak gini? Karena sudah bertahun-tahun, puluhan tahun tertutup dengan khurafat dan bid'ah. Bal, inna hadhi daulah al-mubarakah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah harasahallah daulatun salafiyatun wa da'watuha da'watun salafiyatun kama nassa ala dzalika muassisuha Al-Malik itu Abdul Aziz Ibnu Abdurrahman Ali Saud rahimahullahu taala haitsu qala fi khitabihi alladhi alqahu fi haji am. Beliau katakan, sesungguhnya bahkan daulah Arabia, daulah Saudi ini adalah daulah salafiyah. Dakwahnya dakwah salafiyah. Sebagaimana ucapannya diucapkan oleh muassisnya, yaitu Malik atau Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Ali Saud. Yang beliau pernah berkhutbah yang beliau sampaikan di musim haji tahun 1365 Hijriah. Yang beliau mengatakan, innani rajulun salafiyun. Saya ini orang salafi. Wa aqidati hiya salafiyah. Akidahku akidah salafiyah.
allati amshi bimuqtadaha alal kitab wa sunnah, yang aku berjalan di atas ajaran kitab dan sunnah. Kemudian ucapan beliau lagi mengatakan, yaqulun, manusia mengatakan, innana wahabiyah, saya ini wahabi, kata mereka. Wal haqiqah, hakikatnya kata beliau, annana salafiyun muhafidhuna ala dinina wa nattabi'u kitaballahi wa sunnata rasulih wa laisa bainana wa bainal muslimin illa kitabullah wa sunnatu rasulih. Kata beliau, hakikatnya kami salafiyah, kami adalah salafiyun, orang-orang salafi. Kami ini muhafiduna ala dinina, kami orang-orang yang menjaga di atas agama kami, mengikuti kitab Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada antara kami dan kaum muslimin kecuali kitabullah dan sunnah Nabi. Antara kami dengan muslimin gak ada yang lain-lainnya kecuali kitabullah dan sunnah Nabi. Gak ada yang membedakan yang lainnya. Maksudnya beliau ingin menegaskan dirinya adalah orang yang hanya mengikuti kitab dan sunnah. Yang seharusnya muslimin juga seperti itu. Kalau mereka menuduh macam-macam, maka sungguhnya tuduhan mereka tuduhan dusta. Tuduhan yang hanya membuat orang ingin lari dari dakwah yang hak. Oleh karena itu beliau juga menjelaskan di sini, kita singkat aja, bahwasanya para tulab yang kuliah di syariah di Saudi, mereka ini belajar fikih a'immah arba'ah. Mereka pelajari ini fikih imam yang 4. Imam ini fikihnya Abi Hanifah, fikihnya Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Apalagi khususnya lebih-lebih di Jami'ah Madinah yang merupakan sumbernya ilmu. Maka mereka mempelajari kitab-kitab fikihnya Imam Arba'ah. Li'annal khilafa baina hadhil madzahib laysa fil aqidah. Karena sungguhnya khilafnya para imam ini bukan dalam perkara akidah. Wa inna fil furu' wal fiqhiyah. Karena yang ikhtilafnya mereka dalam perkara furu', perkara cabang, ini cabang-cabang fikih. Maka berkata Malik Abdul Aziz, berkata Raja Abdul Aziz, beliau mengatakan, waladhi namshi alaihi wa tariqatu salaf. Yang aku berjalan di atasnya adalah tariqahnya salaf as-salih. Wala nukafiru ahadan illa man kafarahullahu wa rasuluh. Kami tidak mengkafirkan siapapun kecuali yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Walaysa min madhabin siwa madhabis salaf as-salih. Dan kami tidak bermadhab kecuali madhabnya salafus salih. La nu'ayyid ba'dal madahib ala ba'diha. Kami tidak menegaskan sebagian madhab untuk menafikan madhab yang lainnya. Fa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ibn Hanbal a'immatuna. Kemudian beliau ketegaskan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ibnu Hanbal, semuanya imam-imam kami. Ini perkataan sang raja untuk menegaskan hakikat bagaimana sesungguhnya agama yang beliau miliki dan agamanya kaum muslimin. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Gimana kita baca semuanya atau gimana ini? Mari kesel enggak nih. Kita baca aja kata beliau, maka beliau katakan wa huwa kalamun nafisun yumathilul ma'na sahih li salafiyah alladhi huwa al ma'na sahih lil Islam. Maka antum perhatikan tadi perkataan beliau sang raja tadi, ini perkataan yang sangat indah sekali. Yang perkataan ini adalah wujud dari makna yang benar tentang salafiyah. Yang salafiyah itu adalah pengikut Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salaful ummah. Itulah salafiyah. Dan beliau telah tegaskan tentang hakikat dirinya dan hakikat madhab kerajaan Saudi bagaimana. Itu yang mereka adalah salafi yang mengikuti Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Adapun orang mereka mengatakan Wahabi, ini fitnah untuk membuat manusia lari dari akidah yang lurus dan dari agama yang benar.
Lalu kita baca di sini di antaranya. Wa inna min abrasil awamil allati kanat sababan fi dzalik huwa wujudul jama'at al-islamiyah al-hizbiyah al-mu'assirah al-mu'athirah bi fikril khawarij liqauni ba'di rumusi wa qadatin wa qadah wa mufakkiri hadhil jama'at qad yuwafiquna al-manhaj salafi bi ba'di turuhat wa tawajjuhat. Kemudian ikhwani billah, mereka diantaranya ada tuduhan-tuduhan miring kepada dakwah salafiyah ini. Bahkan dibalikkan faktanya dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, mereka membalikkan fakta bahwasanya dakwah salafiyah ini dakwah yang suka mengkafir-kafirkan orang. Dan tuduhan-tuduhan dosa itu selalu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan. Satu, dari kelompok di luar Islam. Yang kedua, kelompok di dalam kaum muslimin. Kenapa ikhwan kelompok di luar Islam mereka berkepentingan membuat lari dari dakwah yang hak ini? Karena hakikat orang-orang kafir memusuhi dan ingin menghancurkan Islam. Hakikat orang-orang kafir itu dia ingin menghancurkan Islam. Dan hakikat Islam dibawa oleh dakwah yang hak. Oleh dakwah yang hak. Ini dakwah Ahlussunnah. Allah katakan, lihat bagaimana ketika menyebutkan tentang orang-orang kafir. Makar mereka la tazula minhul jibal. Diibaratkan Allah, makar mereka itu bisa yaitu menjebol gunung. Makarnya orang-orang kafir itu digambarkan Allah makar yang bisa menjebol gunung, makar yang dahsyat. Tujuan pokoknya apa? Memurtadkan kaum muslimin dari Islam. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Orang-orang kafir ini mereka tidak pernah berhenti untuk memerangi kaum muslimin sampai kaum muslimin murtad dari agama mereka kalau mereka bisa melakukannya. Kemudian untuk mewujudkan gerakannya ini, mereka tidak segan-segan untuk menggelontorkan berapapun dana yang dibutuhkan. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir mereka akan menginfakkan harta-harta mereka dalam rangka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan mereka sangat tidak ingin kaum muslimin mendapatkan kebaikan apapun dalam kehidupan ini. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir tidak pernah ada keinginan sedikit pun terhadap kalian wahai kaum mukminin untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin, seandainya mereka bisa menghalangi Anda mendapatkan ilmu yang manfaat, akan mereka lakukan. Seandainya mereka bisa menahan tidak menetes kepada Anda satu tetes pun air hujan, akan mereka lakukan. Tetapi tentu mereka tidak akan mungkin bisa. Tapi seandainya bisa mereka lakukan. Karena sangat besarnya keinginan mereka untuk terhalangnya kaum muslimin dari kebaikan. Kemudian ikhwan, di antara caranya untuk menghancurkan Islam seperti itu dengan membuat iftira. Perang mereka dengan dua cara. Al-ghazwul fikri dengan al-ghazwul askari. Dengan perang pemikiran dan perang militer. Operasi militer. Perang pemikiran, sasaran kehancurannya pemikiran kaum muslimin. Sehingga mereka tidak lagi memiliki pemikiran yang hak. Perang militer, operasi militer. Kayak Rusia sekarang. Rusia dengan sekutunya membantu habis-habisan untuk meratakan kaum muslimin di mana saja. Kalau mereka sanggup. Ini perang askari. Perang ini al-ghazwul askari. Dengan dua cara ini mereka ingin menghancurkan Islam. Satu diantaranya dengan tuduhan kepada dakwah yang hak ini. Kemudian adapun yang berasal di dalam kaum muslimin, al-firaqud dhalah. Mereka berkepentingan untuk menghancurkan dakwah yang hak. Agar menjauhkan manusia dari dakwah yang hak.
Maka dakwah yang hak ini cara menghancurkannya dengan dinisbatkan kepada ini para tokoh-tokohnya. Di antaranya Wahabi. Dengan cara begitu orang akan ini melihat bahwasanya ini aliran yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Inginnya begitu. Sehingga mereka tidak terbayang kalau ini adalah aliran yang dibangun dengan kitab dan sunnah dengan mengikuti para salaful ummah. Karena dengan label itu supaya orang lari dari dakwah yang hak ini. Maka kata beliau bahwasanya di antara faktor yang sangat menonjol sebabnya orang memberikan tuduhan-tuduhan kepada dakwah salaf ini, dakwah yang suka mengkafirkan, dakwah yang suka memfasikkan, dakwah yang suka membid'ahkan, dan itu tersebar di keumuman masyarakat kaum muslimin dengan disebarkan oleh tokoh-tokoh mereka. Dakwah Wahabi ini dakwah takfir, dakwah tabdi', dakwah tafsik, dakwah yang mereka suka mengkafirkan, membid'ahkan, memfasikkan. Padahal dakwah salafiyah jauh dari itu. Dakwah yang paling jauh, abad dari takfir, tabdi', tafsik tanpa dalil. Dakwah Ahlussunnah mengkafirkan enggak nih ikhwan? Mengkafirkan enggak? Mengkafirkan enggak? Iya mengkafirkan, tapi dengan dalil yang jelas. Dan sangat hati-hati dalam masalah takfir. Dakwah Ahlussunnah membid'ahkan enggak? Membid'ahkan. Bagaimana tidak membid'ahkan? Wong Nabi aja membid'ahkan. Nabi aja membid'ahkan. Antum enggak membid'ahkan. Antum lebih suci daripada Nabi. Nabi aja iyakum wa muhdatsatil umur. Nabi aja membid'ahkan. Memang ada cara membid'ahkan yang bid'ah, ada cara membid'ahkan yang hak. Mereka ingin mempopulerkan dengan menggebiah-uyah, pokoknya dakwah Wahabi ini takfiri, suka mentakfir, suka mentabdi', suka mentafsik, padahal hakikatnya jauh dari itu semuanya. Di antara faktor yang menonjol yang menjadikan sebab dakwah salaf dicap seperti itu adalah wujudul jama'at al-islamiyah, al-hizbiyah, al-mu'asirah, al-muta'athirah bifiqhil hawarij. Likauni ba'di rumusi wa qadati mufakkiri hadhil jama'at qad yuwafiquna al-manhaj salafi fi ba'di turuhat wa tawajjuhat. Kenapa kok sampai diantaranya dicap dakwah salafiyah itu dakwah takfiri, tafsik, dan tabdi'? Karena diantaranya keberadaan jamaah Islamiyah, hizbiyah, al-mu'asirah di zaman kita ini, yang mereka ini terpengaruh dengan fikrah khawarij. Dia ini pemikirannya khawarij, tapi menamakan dirinya salafi. Kami salafi. Tapi pemikirannya khawarij. Ada enggak di zaman kita ya kawan? Ya, sangat banyak. Mereka bahkan kemudian menggelari salaf-salaf seperti antum ini, salaf yaitu murji'ah. Salaf murji'ah. Salafi murji'ah. Salafi yang punya pemikiran murji'ah. Lalu mereka memiliki gelar sendiri untuk diri mereka sendiri. Sehingga akhirnya ini mereka menggelar dakwah salaf ini dengan dakwah ini yang suka mengkafirkan, memfasikkan, mentabdi'. Atau sama juga dengan ada orang mengklaim dirinya salafi. Kemudian dia sukanya akhlaknya rusak. Lalu orang bilang salafi memang orang-orangnya rusak akhlaknya itu. Sehingga dakwah salafi terlihat dari orang yang mereka tercerminkan dengan rusaknya akhlak. Omongannya kotor, kalau ngomong jorok, kalau ngomong kasar, akhlaknya rusak. Salafi kayak gitu. Mereka gambarkan begitu. Atau karena sorotan media, melihat dengan apa yang disorot oleh media. Setiap yang disorot cadar, congklang, jenggot, teroris. Kemudian masyarakat dikasih gambaran kesimpulan, pokoknya kalau ada orang itu cingkrang, kemudian jenggot,
kemudian batuknya juga belang, istrinya cadaran, oh teroris. Begitu kemudian disebarkan istilah yang kemudian membuat orang jauh dari hakikat dakwah yang hak. Selain ada kepentingan menjauhkan dari dakwah yang hak, orang dibuat kabur oleh sebagian orang yang mereka mengaku salafi, tetapi menampilkan sesuatu yang bukan salafi. Bal qad yatakallamu ba'dhum bismi salafiyah wa hum laysu kadzalik. Bahkan sebagian orang dia berbicara mengatakan dirinya dengan nama salafiyah, padahal mereka bukan salafi. Mimman ja'alal amra yaltabis al-katsir minan nas, yang membuat perkara itu menjadi samar di kalangan manusia, sehingga mereka ini tidak bisa membedakan antara salafi yang hakiki dengan salafi yang mereka hanya yaitu mengeklaim dan sungguhnya jauh daripada firqah salafi. Maka kata beliau di antaranya, wa innaka la ta'jabu mimman yatasammil jama'at al-hizbiyah bil jama'ati salafiyah al-jihadiyah. Maka sungguhnya kamu akan dibuat heran di antara orang yang mereka menamakan dirinya jamaah yang mereka adalah jamaah hizbiyah, tetapi mereka mengatakan dengan salafiyah jihadiyah. Yang mereka sungguhnya adalah jamaah hizbiyah, tapi mengatakan salafiyah jihadiyah. Sehingga orang mereka yang tidak bergabung dengan pemahaman mereka dan tidak mengikuti mereka, mereka katakan salafi murji'ah. Maka kata beliau, wa kaifa takunu salafiyah wa hiya mukhalifatun laha fil aqidah wal manhaj. Bagaimana mereka dikatakan salafiyah sedangkan isinya itu menyelisihi salafiyah dalam hal akidah dan manhaj. Akidahnya bukan akidah salafiyah, manhajnya bukan manhaj salafiyah. Bagaimana mereka mengatakan salafiyah? Wa kaifa takunu jihadiyah? Bagaimana mereka mengatakan dirinya jihadiyah? Wal makna syar'i as-sahih lil jihad muntafin an hadhil jama'at. Sedangkan makna jihad yang syar'i itu tidak ada pada mereka. Li adami tawaffuri syuruti sahihah, karena tidak adanya syarat-syarat jihad yang syar'i. Apa yang kan syaratnya jihad syar'i apa? Di antaranya adalah daulah, kemudian imam, wilayah. Ini syarat jihad syar'i. Satu, ada daulah, ada negerinya, ada negaranya. Ada wilayahnya. Saya juga punya wilayah, di mana? Di bawah tanah. Di bawah tanah, wilayah harus di atas tanah. Di muka bumi, bukan di bawah tanah, di atas tanah. Pemimpinnya pemimpin yang sah, yang dibayar oleh kaum muslimin. Yang mereka pemimpin daulah, negeri. Bukan pemimpin diangkat sendiri. Sehingga tidak terpenuhinya syarat jihad, bagaimana dikatakan jihad yang syar'i. Sehingga jihad itu seperti amalan yang lainnya, salat, puasa, zakat, haji, yang lainnya. Artinya ada syurut. Ada syarat untuk bisa dikatakan jihad yang syar'i. Tidak setiap salat itu benar. Sebagaimana tidak setiap orang mengatakan jihad adalah jihad yang benar. Jihad sebagaimana ibadah yang lainnya membutuhkan ilmu. Bagaimana dikatakan jihad yang benar. Sebagaimana juga dikatakan salat yang benar bagaimana. Sehingga tidak setiap jihad kemudian dikatakan jihad. Tidak setiap membunuh orang kafir dikatakan jihad. Boleh jadi orang membunuh orang kafir dan dilaknat oleh Nabi. Bisa enggak ikhwan? Iya, karena dia telah salah melakukan pembunuhan. Membunuh orang yang bukan, ya atau yang tidak berhak untuk dibunuh. Maka kata beliau, ikhwan, wa annal ibrah hiya bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfad wal musammayyat. Ibrah standarnya itu adalah dengan hakikatnya dan dengan makna yang terkandung padanya, bukan dengan itu alfat, bukan dengan nama-nama. Bukan sekedar dengan namanya aja. Klaim nama boleh. Bahkan di antara cara syaitan untuk membuat manusia tertipu dengan membuat nama. Nama-nama yang indah. Supaya orang bisa menerima. Umpamanya bunga dengan faedah. Kita mengambil faedah, ya baguslah. Mengambil faedah, ya bagus. Kita harus mengambil faedah. Semua kita wajib mengambil faedah. Tapi maksudnya faedah bunga. Haram. Kemudian juga menamai sikap keras atau sikap ghulu dengan istiqomah.
Nama istiqomah bagus, tetapi hakikatnya yang mereka namai adalah buruk. Atau orang menamai kebatilan, banyak orang yang kebatilan dengan nama-nama yang syar'i. Tawasul, syirik dinamai dengan mencintai wali. Mencintai wali wajib. Wajib. Antum memusuhi wali, dilaknat oleh Allah, musuhnya Allah dan Rasulnya. Tapi yang mereka katakan mencintai wali adalah perbuatan musyrik, karena menjadikan wali sebagai wasilah untuk menuju Allah SWT. Kemudian berbuat bid'ah terhadap Rasulullah SAW dinamai dengan cinta Rasul. Cinta Rasul wajib. Antum tidak mencintai Rasul, kafir. Karena setiap muslim wajib mencintai Rasul. Kemudian diklaim kalau tidak mau melakukan perayaan begini maka dia tidak cinta Nabi. Kalau begitu sahabat nggak cinta Nabi. Kemudian imam-imam sunnah tidak cinta Nabi. Mulai muncul cinta Nabi yaitu gerakan Syiah Fatimiyah, Daulah Fatimiyah. Oh dari situ. Mulainya ada cinta Nabi dari situ. Waliyadzubillah. Para sahabat tidak cinta Nabi. Mereka telah buktikan dengan semua yang mereka miliki. Maka al-ibrah bil haqaiq wal ma'ani, bukan dengan al-fat. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk itu melihat perkara dengan hakikatnya, bukan melihat namanya. Kemudian beliau katakan wajibul amal ala tasfiyatil Islam mimma ulsiqa bih, dan wajib untuk kita beramal dengan Islam yang bersih dari yang disusup-susupkan ke dalam Islam. Mimma laisa minhu, yang bukan termasuk daripada Islam. Dan wajib juga wa tarbiyatun nas'il muslim alal islamil haq al mustasqa min nab'i safi. Dan kita wajib untuk membina, mendidik, mentarbiyah generasi Islam, generasi muslim di atas Islam yang hak. Yang Islam yang hak ini yang dia diteguk atau diserami dari sumber, diambil dari sumber yang bersih. Sumber yang bersih yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafqa fahmi salafil ummah, yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ini yang wajib untuk kemudian dijadikan sebagai standar penilaian, dan wajib kita jadikan sebagai yaitu tarbiyah kepada generasi kaum muslimin dengan Islam yang hak. Dan sungguh walaqad manallahu ala ummati nabiyhi Muhammadin sallam bi ikmali diniha wa itmami ni'mati 'alaiha wa ridahu anha bil Islam alladzi la yaqbalu dinan siwah. Dan sungguh Allah telah memberikan nikmat pada umat Muhammad ini dengan sempurnanya agama, dan Allah telah sempurnakan nikmat itu di atas Islam, dan Allah telah ridha Islam menjadi agama yang Allah tidak terima agama apapun kecuali Islam yang sempurna ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam menjadi agama kalian, aku sempurnakan nikmatku atas kalian, aku ridha Islam menjadi agama kalian. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sungguhnya ini jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus itu jalan Islam, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan selain jalan Allah, fatafarraqa bikum an sabili, maka akan mencerai berikan kalian dari jalan Allah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa hadza li anna tariqal musil ila Allah wahidun. Yang seperti ini karena jalan yang mengantarkan kepada Allah hanya satu. Wa huwa ma ba'atsa bi rasulahu, adalah jalan yang Allah mengutus dengan jalan ini rasulnya, rusulahu, ini para rasulnya. Wa anzala bi kutubahu, dan yang untuk menjelaskan jalan inilah Allah menurunkan kitab-kitabnya. Wala yasilu ilaihi ahadun illa man min hadat tariq, dan tidak akan sampai kepada Allah, dan tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Allah kecuali melalui jalan ini. Walau atan nas min kulli tariqin, seandainya manusia itu menempuh setiap jalan, wastabtahu min kulli babin, dan mereka ingin dibukakan dari setiap pintu, faturuk alihim masdudah, semua jalan bagi mereka adalah jalan buntu,
wal abwabu alaihim mughlaqah, semua pintu yang mereka ketuk itu terkunci, enggak akan terbuka illa min hadat tariq al-wahid, kecuali dengan jalan yang satu ini, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu muttasalun billah musilun ilaih, karena jalan ini tersambung kepada Allah dan akan mengantarkan kepada Allah. Singkatnya, setiap orang yang mereka menempuh jalan selain jalan Islam itu bakal kecelik. Tahu kecelik enggak? Hah? Kecelik. Dikira jalan itu akan mengantarkan kepada tujuan, sampai sana ngaplo. Enggak sampai kepada tujuan, kecelik. Dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Kita istirahat sebentar dulu ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal istirahat.